ingin dipuji. Noah, suara tidak asing ini. Dania terperanjat kaget ketika sebuah tangan melingkar di bahunya. Walaupun terkejut, dia tidak bisa bergerak. Tangan Saga menekan bahunya. Sendoknya jatuh berdenting. Kenapa kau selalu tertarik dengan wanitaku? Mengecup pipi kiri Dania. Sekarang pipi mereka menempel. Saga bersandar di bahu Dania. Oh, kalian sedang makan siang. Apa makanannya enak? Kata-katanya terdengar tidak senang, walaupun dia mengucapkannya sambil tersenyum. Sayang, mulut Dania tertahan, karena sorot mata Saga menghujamnya dengan sorot mata kesal. Saat dia menolehkan kepala, dibiarkannya laki-laki itu mencium pipinya lagi. Sekarang dia menggigit telinganya. Dania melihat Noah yang terkejut melihat kelakuan Saga padanya, sampai dia menjatuhkan sendoknya. Kenapa jadi begini sih? Seperti aku ketahuan sedang selingkuh, kan? Habis kau nanti. Bisik Saga di telinga Dania, membuat gadis itu membisu seketika. Apa yang kau lakukan di sini? Sekarang sudah beralih, matanya dan sorot menakutkan itu sudah berlari pada Noah. Dia duduk di kursi yang diletakkan sekretaris Han. Kalau alasanmu tidak jelas, aku bisa benar-benar marah loh. Bibirnya tersenyum, tapi nadanya sudah mengancam. Noah menelan ludah. Oh, kami tidak sengaja. Belum selesai Noah bicara, Dania sudah meraba gelagat laki-laki itu akan berbohong. Noah minta bertemu untuk membahas tentang Helen. Jangan berbohong, dia tahu semuanya. Sekretaris samping ini tahu semuanya. Kalau kau ketahuan berbohong, yang habis itu aku nanti. Dania mengatakan dengan suara tegas, berharap tidak ada kesalahpahaman. Tapi sepertinya dia salah. Kata-katanya bukan hanya membuat Saga kesal, tapi juga sekretarisnya. Kenapa kau ikutan marah begitu sih? Tolong kami sekarang. Aku dan Noah benar-benar tidak melakukan apapun. Cih, bereskan urusan Anda sendiri, Nona. Begitu arti sorot mata Han. Apalagi dia tersenyum tipis menikmati kepanikan Dania. Apa yang kau rencanakan? Mendekati Dania setelah gagal memohon padaku. Saga mencengkram kerah baju Noah. Dania terperanjak, ingin melerai. Tapi saat dia melihat Han menggelengkan kepalanya pelan, dia menarik tangannya lagi. Dia berani ikut campur. Jawab dengan benar kalau tidak mau kau hajar. Tunggu, Saga, ini tidak seperti yang kau bayangkan. Saga melepaskan tangannya. Katakan. Sekarang pandangan Saga beralih pada Dania. Gadis itu terperanjak kaget. Apalagi saat Saga meraih sendok dan menyuapinya. Buka mulutmu. Walaupun mengatakan dengan suara pelan, tapi itu sudah terdengar seperti ancaman. Habis kau kalau tidak mau kusuapi. Dania membuka mulutnya, mengunyah makanan yang disuapi Saga, menelannya. Kenapa makanan ini jadi tidak enak sih? Noah! Saga berteriak karena Noah yang terdiam membeku. Maafkan aku. Iya, aku hanya sedang terpesona pada hubungan kalian yang terlihat serasi ini. Dania mendelik. Bisa-bisanya melucu di situasi semacam ini. Helen ingin aku bicara dengan istrimu dan memastikan bagaimana perasaan Dania padamu. Itu saja. Dia belum mau menyerah sebelum yakin kalau kalian benar-benar saling menyukai. Saga meletakkan sendoknya, beralih memandang Noah. Apa kau mau aku percaya itu? Aduh, dia tahu ya. Dia tahu aku bohong. Sial. Helen meminta aku menceritakan pada Dania bagaimana hubungan kalian terjalin 4 tahun lalu. Bahkan Noah pun takut pada Tuan Saga. Apalagi aku yang secuil debu ini. Dia langsung berkata jujur hanya karena digertak begitu. Dan aku sudah mengatakan semua yang aku tahu tentang hubungan kalian. Sorot mata Saga masih mengancam. Dan ajaibnya, Dania tidak terpengaruh dengan kata-kataku karena ternyata dia sudah tahu. Duh, kenapa bawa-bawa aku? Sayang, Jen kemarin sudah menceritakan padaku. Saga menyentuh bibir Dania, membuat gadis itu tidak melanjutkan kalimatnya. Baiklah, undang kami makan malam. Aku juga ingin bertemu pacarmu. Saga sepertinya percaya dan menerima penjelasan Noah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Panik. Kau tidak berpikir aku akan melepas kamu semudah itu kan? Kau diam-diam makan bersama dengan istriku begini. Aku tidak menghajarmu, itu sudah keberuntungan untukmu. Han? Saga mendongak. Iya tuan muda. Atur jadwal makan malam bersama Noah minggu ini. Baik tuan muda. Kenapa dia memaksa orang mengundangnya begini? Ayo pergi, narik tangan Dania. Kamu bayar semuanya. Menunjuk wajah Noah yang kecut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Memang dia yang salah di sini. Baik, aku yang bayar. Keluar dari kafe, Saga menarik tangan Dania mengikutinya. Gadis itu setengah berlari mengikuti irama langkah Saga. Sayang, aku bawa mobil. Aku bisa habis kalau pergi satu mobil dengannya kan? Dia sudah sekesal itu tadi. Han, suruh orang mengambil mobil Dania. Berikan kunci kepada Han. Tidak bisa menolak, mengambil kunci dalam tas lalu menyerahkannya. Setelah itu Saga sudah mendorongnya masuk dalam mobil. Sekretaris Han hanya masuk, menghidupkan mobil dan AC lalu dia keluar dan menutup pintu lagi. Hei, kamu mau kemana? Kenapa kamu tahu sekali apa yang dimau tuanmu sih? Dia bahkan tidak bicara apa-apa.
Kenapa? Kau takut? Kau tahu apa kesalahanmu hari ini? Sudah tahu kepanikan Dania yang mencari pertolongan melalui keberadaan sekretaris Han. Sayang, meraih tangan Saga. Kami hanya bicara, aku dan Noah. Bicara? Kalau bukan Noah, aku bisa mentolerasinya. Tapi ini Noah. Dan apa ini? Saga mencengkram dagu Dania. Kau bahkan berdandan untuk bertemu dengannya. Kau mengikat rambutmu lebih rapi. Kenapa? Bukan begitu, ini bukan karena Noah. Kau mau membuatku benar-benar marah? Mengapaskan tubuh Dania. Tidak sayang, aku baru pulang dari kelas make up, lalu Noah menelpon dan minta bertemu. Dania mencari-cari di luar mobil, keberadaan sekretaris Han. Makhluk itu pasti sudah tahu jadwalnya kan? Tapi yang dicari menghilang di telan bumi. Jadi kau ikut kursus make up hari ini karena mau bertemu Noah? Duh, ini gimana sih menjelaskannya? Bukan sayang, hari ini memang jadwal saya sekolah make up. Dan kebetulan setelah saya pulang, saya bertemu Noah. Ini bukan untuk Noah. Saya make up bukan untuk Noah. Dania kehabisan ide. Menjelaskan pada Saga yang sedang bahagia saja bukan hal mudah. Apalagi ini, saat dia sudah gusar begini. Lalu tiba-tiba hal gila muncul di kepalanya. Dia memeluk Saga yang masih gusar di depannya. Saya berdandan begini untuk Anda. Saya ingin menunjukkannya pada Anda. Kau bahkan sudah berani memelukku tanpa izin ya. Walaupun begitu, Dania tidak mau melepaskan. Ia tetap memeluk tubuh Saga, karena Saga tidak menolak dengan tubuhnya. Saya ingin dipuji cantik oleh Anda. Saga tergelak keras, mendorong tubuh Dania. Memang kamu secantik apa sampai pantas dipuji? Tapi kata-katanya tidak sejalan dengan tindakannya. Dia mengangkat dagu Dania dan melumat bibir lembut gadis itu. Semakin dalam sampai tubuh Dania terdorong terbaring di kursi mobil. Apa kau mau aku memujimu? Dania menganggukkan kepala. Saga tertawa lalu menarik pakaian Dania. Aku memujimu melalui tindakan nyata, bukan kata-kata. Jeglek, tiba-tiba pintu mobil terbuka. Bagaimana kau tahu kalau kami sudah selesai di sini? Dania merapikan rambutnya. Sekarang dia sudah mengenakan jas yang dipakai Saga. Saat melihat rambut istrinya berantakan, Saga menariknya, menelipkan di belakang telinga, mencium rambut itu lembut. Katakan. Apa? Jangan minta yang aneh-aneh lagi. Katakan kau mencintaiku. Tidak mau. Kau mau pamer pada siapa? Air muka Saga langsung berubah kesal saat Dania memilih menggigit bibir dan bukannya bicara. Akhirnya Dania pun menyerah. Dia yang waras yang harus mengalah. Begitu pikirnya. Aku mencintaimu sayang. Memeluk Saga di sampingnya, membenamkan wajah di dada Saga. Puas sekarang. Kau dengar itu, Han? Saga tergelak sambil mencium kepala Dania yang terbenam di dadanya. Iya, Tuan Muda, saya mendengarnya. Han dan Dania memikirkan hal yang sama. Pamer.